Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, Trunks dan Goku mendapatkan misi untuk pergi ke suatu tempat. Di sana, mereka bertemu Goku lain yang sedang bertarung melawan Frieza. Pada akhirnya, dengan gabungan dua Goku serta Trunks, mereka berhasil mengalahkan Frieza dan mengeluarkan bola naga dari tubuhnya. Meski begitu, Goku sebenarnya nggak membutuhkan bantuan Trunks karena mereka sedikit lagi bisa menang dengan usaha sendiri. Tapi Trunks berkata dia cuma menemukan celah dan menyerang tanpa berpikir. Selagi ada kesempatan, kenapa tidak dimanfaatkan, bukan? Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kemunculan seseorang yang mengambil bola naga di bawah. Dan gak lain yang muncul ternyata adalah Mira serta Toa yang sudah memiliki bentuk tubuh evolusi setelah mendapatkan kekuatan baru dari Mechikabura. Toa akhirnya berhasil menemukan bola naga hitam yang akan dia gunakan untuk mengembalikan kondisi tubuh Mechikabura lagi. Dengan demikian, rencana jahat mereka bisa dijalankan. Merasa Toa adalah dalang di balik semua kekacauan sejarah ini, Trunks segera bergerak cepat untuk menyerangnya. Dia nggak bakal biarkan Toa sampai kabur seperti sebelumnya. Namun, Toa nampak menggunakan tongkatnya yang mengeluarkan sihir untuk menyerang Trunks lebih dulu. Menerima serangan itu membuat Trunks nggak bisa bergerak dan akhirnya terjatuh. Sedangkan dua Goku yang belum pernah bertemu dengan Toa serta Mira tentu penasaran siapa sebenarnya mereka ini. Toa sendiri cukup kagum dengan kekuatan yang Mechikabura berikan. Ternyata seperti inilah kekuatan dari Dewa Iblis. Kemudian setelah mendapatkan bola naga, Toa mengajak Mira untuk segera pergi lagi daripada mengurusi mereka yang tidak berguna. Melihat Toa menciptakan portal dimensi, Trunks bertekad nggak akan biarkan mereka kabur lagi kali ini. Dia segera melakukan ancang-ancang untuk menciptakan jurus andalan Goku, yaitu Super Kamehameha. Setelah melakukan latihan hampir setahun, Trunks akan menunjukkan hasil latihannya sekarang. Sedangkan nggak ingin Toa mendapatkan luka, Mira segera bergerak ke depan Toa untuk melindunginya. Hal ini sedikit membuat Toa merasa kaget juga. Kemudian Trunks segera melepaskan serangan Super Kamehameha itu yang melesat cepat menyerang Mira. Mira berusaha bertahan sekuat tenaga, namun laser yang Trunks tembakkan begitu dahsyat. Pada akhirnya, Mira berhasil dihancurkan menjadi debu hingga nggak tersisa lagi. Melihat Mira sudah tewas, Toa nampak sangat terkejut dan langsung menunjukkan muka seram pada Trunks. Namun, Toa nggak membalaskan kematian Mira dan lebih memilih untuk mundur dulu. Meski demikian, Toa akan mengingat semua ini dan menjadikan Trunks sebagai incarannya. Untuk Trunks sendiri, dia cukup penasaran dan bingung kenapa ada bola naga hitam selain bola naga orange. Jadi Trunks mengajak Goku untuk segera kembali ke sarang waktu dan memberitahu apa yang sudah terjadi pada Kaioshin. Mereka cuma pergi ke gerbang ruang waktu tempat mereka berasal dan mereka akan dapat kembali ke dunia mereka. Kemudian mereka mendengar suara Frieza di mana Trunks tahu kalau Frieza sebenarnya masih hidup meski tubuhnya dipotong-potong. Goku hitam nampak ingin membunuh Frieza, namun Trunks segera menghentikannya. Alasannya, sejarah mungkin telah dikembalikan seperti semula, jadi mereka nggak berhak untuk ikut campur lagi. Karena itu, mereka segera pergi untuk pulang dan membiarkan Goku Super Saiyan yang harus membereskan semuanya seperti yang ada dalam cerita dan sejarah. Meski demikian, Frieza nggak bisa melakukan apapun lagi karena tenaga dan kekuatannya telah habis terkuras. Frieza minta Goku untuk segera membunuhnya sekarang daripada membiarkannya seperti ini. Dan karena sejarah sudah kembali normal, Goku memberikan sebagian aura ki-nya pada Frieza seperti yang terjadi di Dragon Ball Z. Sementara itu, Toa yang sudah kembali ke markasnya segera memberikan bola naga hitam pada Mechikabura. Mechikabura nampak sangat senang mendapatkan bola naga dan mereka cuma tinggal mengumpulkan 6 bola naga lagi. Karena itu, Mechikabura memerintahkan semua pasukan iblisnya untuk berpencar dan menemukan sisa bola naga di mana berada sekarang. Setelah kembali ke sarang waktu, Kaioshin nampak sangat terkejut melihat ada sesuatu lagi yang sudah terjadi. Trunks jadi penasaran apakah sejarah telah berubah lagi. Untuk Goku, dia senang kalau harus melawan musuh lagi dan berharap orang yang akan mereka lawan jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Kaioshin membenarkan semua omongan mereka. Tapi sekarang, Kaioshin membutuhkan mereka untuk membentuk sebuah tim yang bisa diandalkan dalam segala situasi. Kaioshin ceritakan dia telah menemukan beberapa kertas yang tidak beraturan di beberapa tempat.
Jadi Kaioshin minta Goku untuk mengikutinya dan memeriksa apakah yang sudah terjadi. Sementara Trunks diminta untuk bergabung dengan asisten baru yang bakal Kaioshin persiapkan. Di sini Trunks sontak penasaran siapa sebenarnya orang yang Kaioshin katakan ini. Dari arah belakang, seseorang datang ke tempat mereka yang ternyata adalah Vegeta. Vegeta nggak akan biarkan Goku bertindak semaunya dan selalu berada di atasnya. Di situ, baik Goku maupun Trunks cukup terkejut. Vegeta ternyata adalah orang baru yang bakal bergabung dalam tim patroli waktu. Vegeta memberitahu kalau dia nggak bakal tinggal diam di saat melihat Goku tumbuh menjadi semakin kuat. Di situ, Goku cuma tersenyum aja. Selain itu, Vegeta juga nggak akan biarkan anaknya Trunks melihat sendiri siapa yang lebih kuat. Sedangkan Trunks sendiri cukup kesal pada Kaioshin kenapa melibatkan keluarganya dalam misi ini. Vegeta yang udah bosan berdiam diri meminta Kaioshin untuk segera mengirim mereka ke tempat yang sedang bermasalah. Dia akan membereskan semuanya secara cepat. Mendengar itu, baik Trunks maupun Kaioshin nampak sangat terkejut dengan sikap tegas Pangeran Congak. Tapi sebelum Kaioshin mengirim Vegeta ke tempat tersebut, Kaioshin ingin Vegeta mempelajari sesuatu dulu agar tidak menimbulkan kesalahan dalam misinya. Pelajaran ini sangatlah penting dan minta Vegeta untuk terus mengingatnya. Dan rupanya pelajaran tersebut hanyalah mengetahui bahwa mereka adalah tim patroli waktu. Di situ Kaioshin, Goku, dan Trunks melakukan gaya alay di depan Pangeran Congak. Mereka memberitahu sebelum menjalankan misi wajib melakukan gaya pose seperti ini dulu. Namun Vegeta yang gak peduli dengan tingkah mereka ingin segera dikirim ke tempat yang berbahaya. Di situ Kaioshin sampai merengut pada Trunks karena ayahnya sangat begitu kasar sekali. Trunks cuma minta maaf karena seperti itulah sifat ayahnya. Sementara para iblis anak buah Mechikabura telah berhasil menemukan bola naga berikutnya. Mereka akan menyerang dengan kekuatan penuh dari kekuatan Dewa Iblis yang diberikan Mechikabura. Banyak iblis ingin mencoba kekuatan baru mereka dengan cara menambahkan kekuatan Dewa Iblis dengan aura Ki. Dan dari bola naga hitam itu, bangkitlah makhluk kuat musuh Gohan kecil, yaitu Cell. Cell mengamuk ke arah mereka yang membuat semua penyihir di sana nampak sangat terkejut dengan kekuatan yang sangat luar biasa besar. Alhasil, mereka segera berlarian ke sana kemari menghindari semua serangan Cell yang dalam bentuk raksasa ini. Seseorang yang mirip sekali dengan bangsa Saiyan nampak terkejut Cell bisa bergerak sangat cepat meski memiliki tubuh yang besar. Dan rupanya orang tersebut adalah gabungan dari Vegeta dan juga Trunks. Mereka bernama Vegetrunks. Dari arah belakang tiba-tiba muncul monster lain yang bersiap menyerang mereka menggunakan palu. Vegetrunks terkena hantaman serangan palu hingga tubuhnya langsung terhempas menghantam tanah. Kedua iblis itu nampak sangat senang bisa mengalahkan tim patrol. Namun tiba-tiba makhluk itu juga nggak sadar kalau Cell sudah muncul di belakangnya dan langsung mencengkram tubuhnya. Habis itu Cell segera menghempaskan tubuhnya hingga melayang jauh. Menerima serangan itu, makhluk ini nampak sangat merasa kesakitan di sekujur tubuhnya. Dia minta temannya yang bernama Putin untuk menggunakan sihir dan mengendalikan Cell. Namun, Putin memberitahu kalau Cell telah menjadi sangat kuat dan sulit untuk bisa dia kendalikan. Dia nggak bisa melakukan apapun sekarang karena Cell benar-benar telah menjadi seorang monster liar dan juga ganas. Di saat makhluk itu terkejut nggak menyangka, Vegetrunks muncul di belakangnya dan bersiap melakukan serangan mendadak. Di situ, Vegetrunks berhasil mengenai tubuh makhluk itu menggunakan tendangan madun. Namun, makhluk itu katakan kalau dia sama sekali nggak merasakan apapun pada serangan mereka. Vegetrunks malah meledek makhluk itu dan kembali melakukan tendangan dengan lebih keras. Gak terima diserang seperti itu, makhluk itu balik menghajar mereka menggunakan palu bajanya. Vegetrunks bertahan sekuat tenaga dari serangan itu. Lalu tangan satunya diarahkan pada makhluk itu untuk melakukan serangan balik. Tapi lagi, laser yang mereka tembakkan berhasil makhluk itu hindari sangat mudah. Sebaliknya, makhluk itu berhasil menghempaskan tubuh Vegetrunks menggunakan serangan dengkul kopong. Vegetrunks segera bertahan dan lalu bersiap menggunakan serangan andalan mereka. Sedangkan Cell sendiri tubuhnya mengalami perubahan yang tidak baik dan malah menjadi seperti gemblong. Vegetrunks nampak nggak sadar kalau ada Cell di belakang mereka. Alhasil, Vegetrunks tertangkap oleh tangan Cell hingga mereka nggak dapat melakukan apapun untuk melepaskan diri. Makhluk itu juga terkejut, mangsanya malah ditangkap oleh Cell.
Dan kemudian karena keberatan tubuhnya, Cell malah menjatuhkan tubuhnya ke tanah hingga mengenai makhluk itu dengan sangat ganas. Putin yang cuma menjadi penonton sadar kalau pertarungan sekarang sudah menjadi battle royale yang saling ingin membunuh. Dia bingung bagaimana cara mendapatkan bola naga hitam sekarang jika situasinya seperti ini. Namun, baik PG Trunks dan makhluk itu nampak masih hidup meski mereka sama-sama mendapatkan luka yang cukup parah akibat amukan Cell. Jadi, PG Trunks dan makhluk itu sepakat akan menghabisi Cell dulu dan menunda pertarungan mereka. Karena mengalahkan Cell adalah prioritas utama. Di situ, keduanya nampak akan menggunakan jurus andalan masing-masing dengan pose mereka. Setelah selesai, keduanya nampak bersiap akan melancarkan aksi mereka demi mengalahkan monster Cell. PG Trunks menggunakan jurus yang bernama Burning Impact, sedangkan makhluk itu menggunakan Lightning Sentence. Kedua laser mereka langsung dilepaskan pada Cell hingga Cell nampak sangat kesakitan menerima serangan gabungan mereka yang begitu sangat luar biasa dahsyat. Dan pada akhirnya Cell nggak bisa menahan dahsyatnya kekuatan mereka hingga tubuhnya langsung tergerus dan hancur bersama ledakan laser mereka. Dengan kekuatan sebesar tadi, PG Trunks nampak telah kehabisan semua staminanya, yang alhasil membuat waktu fusion mereka seketika habis dan terpecah lagi menjadi Vegeta dan juga Trunks. Trunks sungguh terkejut kenapa fusion mereka bisa berakhir secepat ini. Sedangkan Vegeta tentu sudah tahu semakin besar kekuatan yang mereka gunakan, maka semakin sedikit juga waktu fusion mereka. Hal ini membuat Trunks merasa kesal karena mereka nggak mungkin bisa menang melawan makhluk itu. Kemudian, makhluk itu bersama Putin segera datang ke hadapan mereka untuk saling memperebutkan bola naga. Makhluk itu minta Putin untuk mengambil bola naga dan pergi lebih dulu, sedangkan dirinya akan menghabisi mereka tanpa sisa. Namun, Putin kehilangan bola naga dan nggak tahu di mana bola naga itu berada sekarang. Tapi lambat laun, Putin berhasil menemukan bola naga hitam dan lalu kabur menggunakan portal dimensi. Untuk makhluk itu, nampak masih memiliki tenaga untuk bertarung dengan Vegeta dan juga Trunks. Dia bersiap menggunakan palunya dan melakukan ancang-ancang untuk menghabisi mereka dalam satu pukulan terakhir. Makhluk itu sangat percaya diri bisa menghancurkan mereka sampai berkeping-keping. Tapi tiba-tiba, baik Trunks maupun Vegeta menghilang dari tempat itu. Makhluk itu sontak terkejut dan penasaran kemana mereka kaburnya. Keduanya langsung lenyap gitu aja tanpa pamit atau mengucapkan sepatah kata dulu. Kemudian cerita pindah ke tempat lain di mana Kaioshin dan Goku menjalankan misi ke tempat yang berbeda. Rupanya Kaioshin lah yang menyelamatkan Vegeta dan juga Trunks dan membawanya ke suatu tempat. Meski demikian, Kaioshin merasa sangat cemas karena membiarkan musuh mendapatkan bola naga hitam yang kedua. Mereka nanti harus memikirkan cara yang tepat untuk bisa menggagalkan rencana musuh dengan bola naga hitam. Tapi sekarang Kaioshin memberitahu ada masalah yang lebih besar dan harus mereka selesaikan sekarang. Masalah tersebut adalah Goku sedang dalam bahaya, di mana dia dikepung oleh puluhan iblis yang memiliki kekuatan Dewa Iblis. Salah satunya adalah Majin Buu dengan kekuatan Dewa Iblis. Meski telah menjadi kuat, Goku nampak mendapatkan banyak luka dan sepertinya nggak bakal bisa bertahan lebih lama lagi untuk melawan para iblis yang mengepungnya. Di situ, Majin Buu yang juga membawa bola naga hitam dalam tubuhnya segera menyerang Goku dengan ganas. Goku bertahan sekuat tenaga, di mana Majin Buu semakin ganas menyerang Goku tanpa henti. Di saat yang bersamaan, Kaioshin masih menceritakan soal Goku pada Vegeta dan juga Trunks, di mana dia dan Goku sempat kesulitan menghadapi situasi yang mendesak mereka. Saat itu, Kaioshin mempunyai sebuah ide untuk pergi dan mencari bantuan. Dia meninggalkan Goku sendirian menghadapi banyak pasukan iblis yang sudah ingin memangsanya. Dan sampai saat dirinya kembali, Kaioshin minta Goku untuk terus bertahan dari berbagai gempuran serangan musuh. Dan nampaklah para pasukan iblis beserta pemimpin mereka yang menonton pertarungan Goku. Iblis tersebut sangat mirip dengan Raja Kegelapan, yaitu Dabura. Di situ Goku segera menoleh ke belakang dan sepertinya kenal dengan iblis tersebut. Karena para musuh yang Goku lawan, kebanyakan dari mereka adalah musuh masa lalu, namun berbeda timeline dan dimensi. Goku sangat sadar kalau tujuan mereka adalah bola naga yang ada pada tubuh Majin Buu. Lalu, apa yang bisa Goku lakukan untuk bisa mengalahkan para musuh lama yang sudah mendapatkan peningkatan kekuatan dari Dewa Iblis ini?
Dan apakah Kaioshin, Vegeta, serta Trunks bisa datang tepat waktu membantu Goku? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.